Amerika Serikat, sang sutradara dunia yang perlahan mulai disingkirkan oleh raksasa baru, China. Ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Ini mungkin adalah awal dari lahirnya tatanan dunia baru, di mana sebelumnya selalu Amerika yang memegang kendali. Namun, perlahan tapi mematikan, China mulai menunjukkan taringnya dari segala sisi. Oke, mari kita mulai. Pada 14 Mei 2025, sebuah tonggak penting dalam sejarah geopolitik Amerika Latin tercipta ketika Presiden Kolombia, Gustavo Petro, secara resmi menandatangani kesepakatan kerja sama strategis dengan Presiden China, Xi Jinping, di Beijing. Dalam kerangka Belt and Road Initiative, BRI, China berkomitmen untuk menginvestasikan lebih dari 9,2 miliar dolar Amerika Serikat dalam proyek-proyek infrastruktur, logistik, dan digitalisasi di Kolombia. Langkah ini menandai pergeseran besar dalam kebijakan luar negeri Kolombia, yang selama lebih dari 5 dekade menjadi sekutu dekat Amerika Serikat. Di tengah kemunduran hubungan diplomatik Kolombia-ASEAN, serta meningkatnya tekanan ekonomi internal, kerjasama dengan China dianggap sebagai jalan keluar dari krisis yang berkepanjangan. Namun, bagi Washington, ini bukan sekadar pergeseran arah, ini adalah sinyal hilangnya pengaruh mereka di kawasan yang selama ini mereka anggap sebagai halaman belakang geopolitik mereka. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat menjadi mitra utama Kolombia dalam berbagai bidang, mulai dari bantuan militer hingga pengembangan ekonomi. Program Plan Kolombia pada awal 2000-an adalah contoh klasik dari dominasi kebijakan luar negeri ASEAN di wilayah ini. Namun, alih-alih memberantas kartel narkoba dan memperkuat stabilitas, program tersebut meninggalkan warisan militerisasi dan ketergantungan finansial. Pada 2023, hubungan Kolombia dan Amerika Serikat mulai memburuk setelah Washington menyuarakan keprihatinan atas kebijakan lingkungan dan fiskal pemerintahan Petro. Ketegangan memuncak ketika Amerika Serikat memberlakukan ancaman tarif hingga 25% atas ekspor utama Kolombia, termasuk kopi dan batu bara. Ditambah dengan ketidakpastian ekonomi global dan tekanan inflasi domestik yang pada awal 2025 menyentuh angka 8,7%, Kolombia dipaksa mencari alternatif. Kesepakatan yang ditandatangani di Beijing mencakup sejumlah proyek penting. Pembangunan jalur metro tahap 2 di Bogota senilai 2,1 miliar dolar Amerika. Pengembangan pelabuhan Buenaventura di pesisir Pasifik sebagai pelabuhan regional logistik ekspor-impor. Pembangunan jaringan kabel serat optik bawah laut dari Kolombia ke Asia Timur dan Eropa. Kerja sama digitalisasi sistem pendidikan dan layanan publik berbasis AI buatan perusahaan Cina. Pemerintah Kolombia menyatakan bahwa kerjasama ini akan membuka lebih dari 300.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung, serta meningkatkan konektivitas nasional yang selama ini timpang antara wilayah barat dan timur negara itu. Respons Amerika Serikat datang cepat dan keras. Departemen Luar Negeri ASEAN mengeluarkan pernyataan resmi yang menyesalkan keputusan Kolombia untuk memperluas kerja sama dengan rezim otoriter yang tidak mematuhi prinsip-prinsip demokrasi. Di belakang layar, tekanan diplomatik meningkat. Washington mengancam akan memotong bantuan militer tahunan dan mengkaji ulang kerja sama keamanan siber dengan Bogota. Media-media barat mulai mempublikasikan laporan tentang potensi risiko jebakan utang yang selama ini dikaitkan dengan BRI. Namun, laporan-laporan tersebut mengabaikan fakta bahwa proyek BRI di negara-negara seperti Pakistan, Kenya, dan Indonesia mengalami restrukturisasi utang tanpa tekanan politik besar dari Beijing. Bolivia menandatangani kesepakatan eksplorasi litium dengan perusahaan Cina. Amerika Latin perlahan menjauh dari orbit Washington, dan China menawarkan jalan keluar dari ketergantungan historis pada dolar dan lembaga multilateral yang didominasi Barat. Apakah kerjasama China-Kolombia adalah bentuk kolonialisme baru, atau justru jalan keluar dari kolonialisme lama yang dibungkus retorika demokrasi dan hak asasi manusia? Sejumlah analis independen menyebut bahwa selama ini negara-negara berkembang tidak punya banyak pilihan.
Pinjaman dari IMF dan Bank Dunia datang dengan syarat liberalisasi pasar, penghapusan subsidi, dan privatisasi massal. Sebaliknya, China menawarkan pinjaman lunak, pembangunan infrastruktur, dan peluang ekspor. Ekonom asal Meksiko, Juan Gabriel Valencia, mengatakan, kita harus menilai berdasarkan hasil, bukan ideologi. Amerika menawarkan janji, China menawarkan pelabuhan. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kerjasama China-Kolombia bukan akhir, melainkan permulaan dari era baru. Di satu sisi, ini memberi negara-negara Amerika Latin peluang untuk memutus ketergantungan dari satu kutub. Di sisi lain, ini menciptakan arena baru perebutan pengaruh antara dua kekuatan global. Namun satu hal menjadi jelas, retorika demokrasi dan kebebasan tidak lagi cukup untuk menjaga pengaruh global. Dunia sedang berubah, dan perubahan itu kini dimulai dari selatan, dari negara-negara yang dulu hanya jadi penonton, kini mulai memainkan peran utamanya sendiri.